Allah dawuh fadhkuruni mongko do dikira sira kabeh ni ing ingsun. Ilingo menyang aku. Lah yang dimaksud ayat ilingo menyang aku iki, eling yang bagaimana? Ingat yang bagaimana? Itulah maksud saya proses dari su'aul basirah ke ainul basirah. Dzikir yang merasa jenengan ini tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun, tapi munculnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hidup di dalam dirimu, tetapi jenengan masih belum kefanaan keakuan dirimu yang wujud, sehingga ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan, ada yang membersihkan, ada yang dibersihkan, ada yang mengelingkan, ada yang dielingkan. Ini memang prosesnya di situ. Tetap, walaupun belum sampai kehuduran, jenengan harus terus berzikir seperti ini. Apabila jenengan gelem mau untuk berzikir terus menerus yang seperti ini di babul musyahadah atau dikatakan makom muraqabah, maka secara otomatis jenengan ini akan sesuai dengan janji Allah, akan difanakan seluruh kewujudan selain Allah dalam hati panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, sewilayah Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Trawulan, pengurus Musola Al-Muhibbin, jamaah baik yang di majelis maupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam suasana taklim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebab apa Allah memerintahkan pada hambanya selalu berzikir. Sebab apa Allah memerintahkan terhadap hambanya untuk senantiasa berzikir. Hal ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Bapak Ibu, maaf, 152 ya. Yang dimaksud dengan dzikir di sini adalah sambungnya ruhaniyah pada Allah. Sebab masalah dzikir ini ada 4 makom seseorang berzikir. Pertama, seseorang berzikir tapi hatinya lalai pada Allah. Itu kita ketika saat kita hanya mengenal
zikir jahri saja. Lesan kita zikir, Pak, tapi hati kita lalai terhadap Allah. Kadang-kadang dalam acara engkunge itu dideleh tengah-tengah. Waktu zikir eling engkung, tahu engkung nggih? Tumpeng lah, tumpeng. Mungkin ini ada satu kisah beliau Syekh Khalil Bangkalan pada saat beliau itu tolabul ilmi dalam satu pondok pesantren. Waktu sholat asar itu beliau kalih para santri biasanipun jamaah kali romo yai. Nggak ada satupun santri dalam masjid itu yang berani bicara kecuali Syekh Khalil Muntasilari. Sopnya itu ada di depan sendiri. Waktu sholat itu gayu kekel-kekel. Dalam benak santri lain, Khalil iki gimana toh? Jamaah kali Mbah Yai kok rawame guyu kemekelan. Setelah salam, Pak, Khalil iki dipanggil Mbah Yai untuk ke dalem. Ditakoni, Lil, akmu mang sholat kok gawi kok sebabnya apa? Khalil jawab, Pak, kalau niki mboten kudu guyu ya napa, jenengan sholat kok nyuwun tumpeng. Jadi guyu kula niki waktu jenengan sholat jenengan nyuwun tumpeng. Terus Mbah Yai, iya Lil, mang Mbah Nyai ku sadurunge asar mau mbleh pitik. Wis mateng kari mangane tung asar aku ngimami, waktu sholat aku kelingan tumpeng mang. Ngene niki alam kasaf, Pak. Alam kasafah. Dan ini bukan tandanya aulia Allah, bukan. Tandana aulia Allah itu di dalam makom musyahadah, bukan mukasafah. Niki karomah mawon, bukan tandanya kekasih waliullah, bukan. Lah waktu itu Syekh Khalil kan kasafe tinggi, jadi dereng dadi wali. Cara jenengan niki dikiri saking kencenge, sing dikir siri iku saged ugi jenengan iki kasafe dibuka Allah. Pun golongan pertama orang berzikir itu lesannya mengucap tapi hatinya lalai pada Allah. Yang kedua, ada seseorang yang lesannya berzikir, hatinya ikut berzikir, cuman zikirnya hati itu masih menyebut ismudat, nama Allah. Inilah yang kami sebut sebagai zikir sirri, zikir di mana kita masih menyebut nama Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, seseorang itu berzikir baik secara jahri maupun sirri, rasa iki wis metu, iman ini sudah mapak bahwasannya apa yang timbul dan muncul perilaku dalam dirinya si mudzakir iki, dia sudah mengatakan semua itu yang memperjalankan itu Allah, tapi dirinya masih merasa yang diperjalankan.
istilahnya belum kefanaan selain Allah secara mutlak, tapi sudah merasa hatinya itu bahwasanya apa yang muncul dan timbul pada dirinya itu datangnya dari Allah yang menggerakkan makhluk itu. Jadi si ono tampilan yang namanya dua hal, yang menggerakkan dan yang digerakkan. Ini makomnya adalah makom muraqabah, sudah merasa Allah itu dekat, merasa Allah itu sudah dekat. Jadi sudah tidak mengakui datangnya perkara, datangnya situasi itu dari makhluk, tapi datangnya dari Allah. Tapi makhluknya itu masih muncul, masih muncul. Inilah yang biasanya aku sebut dzikir sirul asrar di pos pertama Su'aul Basyirah. Senyoleng isi di Su'aul Basyirah. Di situ ada yang merasa dan ada yang dirasa, masih ada dua. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Itu kan di Su'aul Basyirah. Lah, ketika jenengan berzikir masih muncul ada dua, maka la tatruk, ojo kok tinggalno siro adzikra ing dzikir yang seperti ini, senajano li adami hudurika ma'allahi ta'ala bihi, walaupun kui durung isok ndugi keesaan, walaupun jenengan belum menuju kehuduran pada Allah bertemu, maka dzikir yang seperti ini terus lakukan, terus lakukan. Fastaqamu, tatkala kau terus melakukan seperti ini, maka lama kelamaan dzikir jenengan itu bisa sampai ke ainul basirah, bertemu. Nah, ketika sudah dikatakan bertemu terhadap Allah, makrifat, maka itulah dzikir yang nomor 4, golongan orang-orang yang berzikir kefanaan selain Allah, termasuk dirinya sudah fana. Nah, untuk bisa sampai di situ, faktulu anfusakum, nek cara Quran Al-Baqarah 54, patenono keakuanmu, yang merasa wujud, dan juga patenono keakuan selain dirimu, makhluk ini yang punya wujud. Karena wujud inilah mbok-mbokane segala hal, hati Anda akan duduk di takholli ataukah duduk di tajalli. Sifat ma'ani Allah di dalam sifat wujud, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ini akan musnah di dalam diri jenengan apabila Anda langsung membunuh mboe, yaitu disebut wujud. Faktulu domatenono sira kabeh anfusakum ing keakuan dirimu dalam hal yang wujud. Kalau ini sudah jenengan bunuh, tiadakan, maka nggak akan muncul kudrat, irodat, ilmu, hayat, keakuan dirimu.
Caranya ada di situ. Oleh sebab itu, dari berbagai dzikir golongan 4 inilah saya pahamkan terlebih dulu supaya jenengan paham maksud Al-Baqarah 152. Allah dawuh wadhkuruni fadhkuruni mongko do dikira sira kabeh ni ing ingsun. Ilingo menyang aku. Lah yang dimaksud ayat ilingo menyang aku iki, eling yang bagaimana? Ingat yang bagaimana? Itulah maksud saya proses dari Su'aul Basirah ke Ainul Basirah. Dzikir yang merasa jenengan ini tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun, tapi munculnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hidup di dalam dirimu, tetapi jenengan masih belum kefanaan keakuan dirimu yang wujud, sehingga ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan, ada yang membersihkan, ada yang dibersihkan, ada yang mengelingkan, ada yang dielingkan. Ini memang prosesnya di situ. Tetap, walaupun belum sampai ke kuduran, jenengan harus terus berzikir seperti ini. Apabila jenengan gelem mau untuk berzikir terus menerus yang seperti ini di babul musyahadah atau dikatakan makom muraqabah, maka secara otomatis jenengan ini akan sesuai dengan janji Allah, akan difanakan seluruh kewujudan selain Allah dalam hati panjenengan. Jikalau kau betul-betul mau melaksanakan hal ini, maka azkurkum, aku yo bakal eling menyang awakmu. Niki maksudnya azkurkum, maka aku eling menyang awakmu. Nek kuwi eling aku bakal eling menyang awakmu. Artinya apa? Kalau jenengan tetap purun terus ngejoki dzikir terus menerus, dzikir yang kumaksud, jenengan ini sudah tidak merasa keakuan dirimu yang bisa melakukan, tetapi sumbernya itu dari Allah, sehingga kau bisanya berjalan karena dijalankan oleh Allah. Apabila ini kau teruskan, maka azkurkum, Allah akan ingat padamu. Artinya kau akan difanakan atas kewujudan selain daripada Allah, termasuk dirimu. Loh ini loh, nanti yang kusebut ahad itu di situ. Azkurkum maksudnya di situ jenengan ini akan sampai ke ahad. Sama dengan kalimat berikutnya, waskuruli wala takfurun. Wis mujo sira mung nang aku, tur ojo kufur sira menyang aku. Berarti kebalikan ayat ini, sing sapa wonge gak eling menyang uripe ora bakal eling menyang awake. Artine siapapun kita, jikalau tidak terus mengistiqomahkan dzikir, maka di sini tidak akan sampai kau untuk bertemu terhadap Allah. Syukur tadi juga begitu, tidak akan benar Pak syukur kita pada Allah. Makanya ditutup ayat wala takfurun, ojo ingkar kau. Jikalau kita tidak sesuai dengan maksud ayat ini, walaupun awak dewe dzikir, lesane, hatine dzikir, tetapi
jenengan tidak bisa merasa bahwasanya Allah lah atas segalanya, itu tidak masuk target apa yang dimaksud ayat ini. Jadi azkurkum tidak ada. Intine ngeten Pak, sing dimaksud dzikir iku eling. Sing dimaksud eling iku nyadari kalau bukan kita yang melakukan. Bukan kita yang wujud. Dan seterusnya. Maksudnya ada di situ. Eling iku sadare ati yen sak temene kita makhluk iku ora ono. Wis titik. Kalau itu sudah sampean bleh, mongko lainnya seperti rumongso iso ngene iso ngunu, bisa ini bisa itu, merasa punya ini punya itu, dengan sendirinya akan hilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan makalah Syekh Ibnu Athaillah sing saya katakan tadi, jenengan gak boleh pesimis, berkecil hati. Walaupun jenengan dikire durung isok ketemu Gusti Allah, ojo leren oleh dikir. Lah sing tak masuk dikir iku pangrasa tadi lho Pak. Untuk memenuhi target surat Al-Baqarah ayat 152 adalah itulah wahwa adzikru bisiril asrar. Dzikir tanpa pengucap, tanpa lafaz, tanpa kalam, tanpa nama. Ini dilakukan di setiap aktivitas apapun. Ning WC ya ora apa-apa. Waktu jenengan dimanapun tidak apa-apa. Ini tidak terbatas dzikir ini. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf oleh karena kondisi situasi malam hari ini untuk sementara waktu dereng saged kula buka tanya jawab ya. Krono ora krungu kula niki. Nggih, mboten pireng, mboten napa-napa nggih ya. Wis mboten napa-napa, semua itu ya datangnya ya dari Allah. Wis gak usah hati sakit nyalahno kae ojo, semua itu juga karena Allah. Monggo kita tutup sarana doa, mudah-mudahan sedikit ilmu tentang perintah dzikir ini estu jenengan di dalam hati didorong oleh Allah untuk selalu menjaga dzikir setiap saat dan waktu. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.